Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, aku Afdila Fahma dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Dalam memenuhi tugas mata kuliahku, aku akan membahas mengenai patologi sosial. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mendengar istilah ini, atau mungkin masih asing di telinga teman-teman? Kata patologi sosial berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu pathos yang berarti penyakit atau penderitaan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, patologi sosial adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala sosial yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Patologi sosial dapat diartikan sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, dan hukum formal. Patologi sosial adalah cabang ilmu yang mempelajari fenomena penyimpangan atau masalah sosial yang muncul dalam masyarakat dan dianggap mengganggu keteraturan atau norma yang berlaku. Secara istilah, patologi sosial ini untuk menggambarkan kondisi-kondisi sosial yang dianggap sebagai penyakit dalam tatanan masyarakat. Patologi sosial penting dipelajari karena memberikan wawasan tentang akar permasalahan sosial yang dapat digunakan untuk menciptakan solusi melalui kebijakan, pendidikan, atau program rehabilitasi. Adapun penyebab patologi sosial yaitu 1. Faktor individu meliputi trauma, gangguan psikologis, atau ketidakmampuan beradaptasi. 2. Faktor sosial meliputi ketimpangan ekonomi, konflik budaya, atau lemahnya penegakan hukum. 3. Faktor lingkungan meliputi kondisi lingkungan yang tidak mendukung kesejahteraan individu. Adapun contoh kasus yang berkaitan dengan patologi sosial, ini telah ditulis dalam jurnal literatur review dengan judul Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Kenakalan Remaja pada Remaja Madya. Dalam jurnal ini, membahas tentang hubungan antara kecerdasan emosional dan perilaku kenakalan di kalangan remaja berusia 15-18 tahun atau yang disebut remaja madya. Penelitian ini dilakukan berdasarkan tinjauan literatur dari beberapa penelitian, sehingga pembahasan ini relevan dengan patologi sosial. Karena perilaku kenakalan remaja merupakan bentuk penyimpangan sosial yang dapat mempengaruhi struktur sosial dalam masyarakat. Kenakalan ini mencerminkan adanya masalah dalam proses sosialisasi dan integrasi individu dalam struktur sosial. Selain itu, kenakalan remaja juga merupakan bentuk dari perilaku menyimpang yang muncul dari ketidakmampuan individu untuk mengelola emosi dan tekanan sosial. Dalam konteks tersebut, dapat memicu remaja berkontribusi terhadap ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang. Penyimpangan tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak pada kestabilan sosial secara keseluruhan, yang dapat meningkatkan kriminalitas di kalangan remaja. Jurnal literatur review tersebut menyatakan bahwa, selain faktor-faktor internal yaitu kecerdasan emosional yang rendah, ada faktor eksternal yang dapat menyebabkan kenakalan pada remaja madya. Faktor eksternal seperti kurangnya perhatian keluarga, lingkungan sosial yang penuh konflik, pergaulan teman yang buruk juga berperan penting dalam perilaku menyimpang atau kenakalan pada remaja. Dalam pembahasan jurnal ini menekankan pentingnya pengembangan kecerdasan emosional sejak dini sebagai salah satu cara untuk mencegah perilaku menyimpang. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam pencegahan tersebut antara lain 1. Meningkatkan kecerdasan emosional remaja. Jurnal ini menekankan pentingnya kecerdasan emosional dalam mencegah kenakalan remaja. Remaja yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan lebih mampu mengendalikan emosinya. Oleh karena itu, diperlukan program intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan emosional remaja seperti konseling atau pelatihan pengelolaan emosi. Konseling dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membantu agar remaja lebih dapat memahami dan mengelola emosinya. Konseling ini dapat membantu remaja lebih memahami diri sendiri, mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, dan belajar cara-cara sehat untuk mengatasi emosi yang sulit. 2. Lingkungan keluarga yang kondusif. Keluarga berperan besar dalam perkembangan emosional dan sosial remaja. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, serta suasana keluarga yang harmonis, dapat membantu remaja untuk menghindari perilaku kenakalan. Jurnal ini menyarankan bahwa keluarga harus lebih memperhatikan perkembangan anak, khususnya dalam hal kecerdasan emosional.
agar mereka mampu menghadapi tekanan sosial tanpa terjerumus dalam kenakalan. 3. Lingkungan sekolah yang mendukung. Sekolah juga menjadi tempat penting bagi pembentukan karakter remaja. Termasuk guru dan teman sebaya yang mendukung, dapat membantu remaja dalam mengembangkan kontrol diri yang baik. Jurnal ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang kondusif dapat meminimalisir perilaku negatif atau patologi sosial pada remaja. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Pembahasan telah usai, saatnya saya undur diri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga kita berdiskusi di lain kesempatan. Jazakumullah, khairon kasiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.